Oke teman-teman, siapkan gerakan mengikuti musik nanti. Musiknya akan diperdengarkan oleh Mas Alfi nanti. Boyan. Oke, saya matiin dulu sementara. Yang penting teman-teman, posisi duduknya dengan kamera itu bisa kelihatan gini-gininya, bisa kelihatan, matanya bisa kelihatan gitu. Kalau bawa aksesoris bisa kelihatan. Oh, nanti ting gitu ya. Oke, sip ya, sip. Teh Anita bisa menjadi juri? Siap, Bu. Oke. Siap. Teh Anita bisa menjadi juri. Bu Acok, siap menjadi juri, Bunda? Tenaga ngomong masa bunyinya? Oke, Bu Daca? Bucok enggak deh. Oh, nanti Bucok milih diri sendiri enggak deh. Atau Bu Daca nanti milih saya, lupa deh. Karena ini karena hadiahnya dari IGTK Bali, jadi Bucok tidak boleh memilih. Yang memilih adalah kita. Tapi jangan milih saya nanti jempol semua jadinya sana. Oke, siap. Oke, Teh Anit, kita bisa mulai, Teh Anit? Siap, Bu. Siap. Oke, siap. Oke, siap-siap ya. Videonya dinyalakan dulu. Oke, semuanya dinyalakan. Karena 4 orang pemenang akan mendapatkan hadiah yang oke banget. Dari IGTK Provinsi Bali. Sudah siap ya? Sudah siap? Oke, saya pastikan teman-teman videonya on semua. Nanti yang menjadi pemenang akan saya panggil, kemudian silakan praktekkan gerakannya. Oke. Siap. Oke. Mas Alvin, are you ready, Mas? Oke, kita dengarkan dulu ya. Suara musik yang akan terdengar berikut ini. Oke, kita tunggu. Oke, agar hanya terdengar suara musik saja, maka teman-teman, oke, sebentar. Oke, teman-teman, saya mute-kan sementara ya. Sambil menunggu suara musik keluar. Ayo. Mulai.
Yes. Aduh, teman-teman luar biasa. Udah keringat kan? Turun kalori kita. Berapa? 10 gram. Nanti naiknya 1 kilo. Baik, teman-teman sudah ketemu nih. Sudah ketemu 4 orang pemenang. Siapakah mereka? Oke, coba kita akan pastikan keempat-empatnya nanti ketika saya panggil langsung di unmute, kemudian langsung menari dari sana. Oke, yang pertama adalah sebentar, saya akan panggil. Oke. Yang pertama adalah Niketut Suwastiwi. Saya unmute dari sini. Bunda. Saya unmute. Oke, saya akan unmute. Bucok juga saya unmute. Diklik sayang dari sana. Sudah? Oke, sekali lagi. Bu Ketut Suwastini. Set. Oke, sip. Oke, coba sekarang kalau gerakannya, Ibu bisa teng gitu sambil nari. 1, 2, 3. Teng. Bunda selamat ya, selamat. Nanti Bunda japri ke Teh Anit ya, Bu Ketut ya. Selamat. Aduh, itu tangannya ya. Begini jarinya juga. Kalau saya mah udah terkilir. Baik, yang kedua adalah siapakah? Ayo, saya mau. Siapa ini? Niwayan Mahendri. Oke, mana dia? Bu Niwayan Mahendri, saya akan Niwayan Mahendri. Oke, saya buka ya Bunda. 1, 2, 3, klik. Yuk, klik dari sana saya. Bu Niwayan Mahendri, saya klik dari sini ya, unmute ya. 1, 2, 3, klik. Yuk. Mana? Iya, sosialku, Ibu, sosialku. Selamat siang. Oke, Bu Niwayan Mahendri, kita akan praktekkan ya. Tunjukkan kepada teman-teman gerakannya yang tadi. 1, 2, 3. Neng. Agak ini, oke. Terima kasih Bunda. Saya sudah contengin 2 orang. Sekarang yang ketiga. Teng. Siapakah? Sebentar. Saya buka dulu. Yang ketiga adalah saya belum bisa buka nih. Oke. Yang ketiga adalah Bu Nyoman Triyanti. Saya buka ya. Saya ambil dari sini ya. 1, 2, 3, klik. Bunda klik dari sana. Ya. Yuk, klik dari sana. Bu Nyoman Triyanti. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, yang share screen sebentar ya. Saya
stop share dulu ya. Saya stop share dulu yang share screen. Sore, Kita dapat pencet. Mimpi. Sehat Bunda. Udah sih. Ya. Sudah sayang? Swastiastu. Swastiastu. Oke, Bunda silakan menggerakkan. Yuk. Pakai suara sendiri boleh. Pakai suara sendiri boleh. 1, 2, 3. Ting, 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 ting. Oke. Terima kasih Bunda. Nanti Japri ke Teh Anit ya. Selamat. Sekarang yang terakhir. Teng, 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 teng. Terakhir adalah pemenang keempat. Jatuh pada Hesti Darmayanti Posuma. Sebentar, saya akan ambil ya. 1, 2, 3. Oke, hai. Curang menang lagi. Menang lagi curang, ayo. Oke, silakan mari yang sebelahnya boleh membantu dengan soundnya. Oke. Oke, berdua boleh. Ayo, agak ke belakang. 1, 2, 3. Soundnya di teng 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 sendiri ya. Oke. Luas sekali. Oke, selamat Besti. Wah, 2 kali nih menang Wasura. Bisa kembali modal pelatihannya. Oke, selamat ya cantik. Ya, nanti Japri ke Tani. Ya. Baik, aduh seru ya. Seru. 4 orang pemenang sudah dapet. Nanti yang lainnya masih ada challenge nggak? Masih besok kita narasumbernya itu ganteng, bukan Teh Irma lagi. Ganteng, namanya Devi Sulaiman. Biasa kita panggil Devi. Nah, saya akan memberikan challenge kepada teman-teman. Siapakah yang bisa menyanyi lagu Noah? Noah. Judulnya apa? Apa saja. Yang penting oke didengar. Oke, caranya bagaimana? Caranya teman-teman rekam ya. Rekam, nggak usah pakai minus one, nggak apa-apa, pakai suara saja. Kalau pakai gitar atau pakai organ lebih oke. Silakan direkam, kemudian dikirim ke saya. Yang terbaik 2 akan mendapatkan pulsa data yang cukup oke dari saya. Ya, pulsa data. Jadi silahkan direkam lagu Noahnya apa saja, boleh pakai minus one, boleh pakai organ, boleh pakai kecer. Oh boleh. Direkam dan kirimkan ke saya, sebutkan namanya siapa. Besok 2 orang pemenang akan show di virtual Zoom kita dan akan dapat hadiah. Jadi kalau show di virtual Zoom itu nanti akan ke-upload di YouTube loh. Jadi 4 hari ini semuanya akan direkam di YouTube dan YouTube-nya akan kita share. Boleh subscribe, nanti teman-teman bisa jadi artis pasca pelatihan penilaian. Oke, ditunggu ya, Japri ke saya direkam. Baik, siap ya. Teman-teman, kita akan mulai kelas hari ini. Menyenangkan sekali, Bu Cok. Aduh, kita ikut semangat nih. Saya pakai kuning, teman-teman pakai kuning. Kita sudah satu jiwa, sama-sama ingin menjadi yang terbaik buat anak-anak kita, ya. Nah, praktek hari ini kita full praktek sama dengan kemarin. Intinya sama. Tidak boleh grogi jika tertinggal. Jika ada yang tertinggal, tidak boleh grogi. Ketika nanti saya bilang, Teh Irma sudah menyampaikan materi. Kemudian saya bilang, teman-teman lihat di layar ya. Berarti teman-teman fokuskan di layar. Yang lain-lain diketepikan dulu. Silakan buat kolom seperti yang ada di layar, teman-teman buat. Boleh di laptop, boleh juga pakai kertas, ya. Kemudian tulis analisisnya atau rekapnya, teman-teman tulis. Jadi
lihat layar, sesuaikan dengan kondisi lembaga, sesuaikan dengan nama anak, sesuaikan dengan hasil analisis yang kemarin teman-teman lakukan. Untuk satu anak saja, ikuti arahan Teh Irma, nggak bakal bingung. Garansi, nggak bakal bingung. Oke? Jadi nggak boleh grogi. Loh, saya ketinggalan. Nggak ada di Bali begitu. Oke? Sip. Saya akan panggil Teh Irma sebentar lagi. Nanti, teman-teman. Oke, sudah siap ya? Kertasnya sudah siap? Kertas, pulpen sudah siap, sayang? Sudah ya? Laptopnya juga sudah siap? Yang mau minum boleh minum dulu. Minum dulu deh, minum dulu. Yang ada camilan kiri kanannya boleh. Kalau nanti ada lebih, boleh dikirim ke Bekasi, Jawa Barat. Kalau ada lebihan makanan. Oke. Baik, sudah ininya sudah oke ya, sudah siap. Itu siapa? Bu Foni Wijaya, siapa tahu dapat kontrak dari produser ya. Ayo semangat. Produsernya kita sendiri. Nanti, saya mah mau cerita banyak tentang ke teman-teman ya. Jadi, hari ini kita akan menyelesaikan praktek. Besok kita akan menyelesaikan praktek untuk Google Form. Nah, saya sampaikan Google Form dulu sebelum Teh Irma datang ya. Besok, teman-teman, akan masuk ke satu step. Membuat raport penilaian anak ke dalam Google Form. Ya, atau membuat sebuah dokumen konvensional menjadi digital. Bagi emak-emak, mama-mama yang IT-nya terbatas, boleh minta didampingi oleh gurunya, boleh. Boleh didampingi sama anaknya, boleh. Didampingi oleh keponakannya, boleh. Siapa saja yang bisa membantu untuk mengatasi kegalauan kita yang merasa kurang di bidang IT. Jadi jangan sendirian, oke? Jangan sendirian. Teman-teman seperti Bu Hesti, itu kan masih muda-muda, nggak usah minta bantuan. Kalau Bu Hesti nggak bisa, ntar kita cubitin dari bekas. Oke, ya. Jadi teman-teman harus merasa bahwa besok saya bisa kok, besok saya bisa, gitu ya, betul gitu. Intinya seperti yang tadi saya sampaikan, silahkan bagi yang merasa IT-nya kurang, bisa minta pendamping yang lain. Tapi kalau saya sudah senior tapi bisa, nggak usah minta bantuan, tunjukkan bahwa kita bisa, walaupun kita neni-neni, Nelly, nggak apa-apa. Ini Bu Foni yang tua pun bisa. Oke, yang tua bisa. Saya kayaknya penasaran sama Bu Foni. Bu Foni masih muda atau sudah tua? Oke, Bu Foni, mainnya. Bu Foni, saya sudah ada dan masih muda kan kemarin presentasi itu ya? Iya. Apa kabar? Saya selalu merasa usianya berapa sih? Ayo Ibu tebak, Bu Nurul tebak. Aku berapa usianya? Oke, di 40-an lah. Oh, terima kasih kalau dibilang 40 gue. Emang berapa? Udah ledak, Bu. Enggak lah, di angka pun. Enggak, thank you so much kalau aku dibilang lebih muda. Iya, gue. Masih muda. Jadi seperti saya cantik. Nanti saya kasih tip dan triknya. Teman-teman akan kita bukakan. Tadi saya udah sampaikan ke kelasnya pagi ya. Nanti kita masukkan satu hari. Teman-teman, kita bukakan kelas gratis. Bagaimana kita memanage kelas virtual seperti ini. Karena akan kita pakai untuk parenting kepada orang tua, misalnya bisa rapat-rapat, bisa kan BM dengan anak-anak kalau belum bisa ketemu, bisa. Tetapi harus bisa menata. Oke? Teh Irma? Oke, gitu ya. Nanti kita akan buka satu kelas, satu hari gratis. Khusus untuk kelas Bali. Mantap. Oke. Thank you. Oke, semangat.
coba akan buka Teh Irma, sudah bisa bergabung? Sudah Bu, Teh sudah Irma. melihat Bu Ninyoman Triyanti tadi malam Bu. Kita lihat Bu Hesti Darmayanti, asik banget berdua itu yang menarik. Terus saya nggak muncul-muncul suaranya. Saya mangap nggak sukanya. Nggak, ada masalah di laptop sayanya Bu. Ya, ini juga agak Nah, berbeda kan? ya. Ada masalah di laptop sayanya, jadi ini nggak bisa muncul-muncul. Ya, tadi audionya belum muncul. Ya. Makanya saya tidak panggil. Ya, nggak Nah, bisa sekarang itu coba. Bu. Oke, Tata. sekarang tes sayang. Di Irma itu artinya kalau orang Bali minta penyalin. Nah, Penyalin itu apa? penyalin. Apa itu? lem biru. Ganti. Pengganti. Penyalin itu Lem rotan. biru. Penyalin itu rotan. Oh, Jadi gitu. laptopnya minta pengganti. Penyalin rotan. Laptop pengganti. itu separuh otak kita. Jiwaku. 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 Habis kecapean dia dari kemarin itu sampai malam. Iya. Kemarin sampai malam. Sekarang lagi setengah hari. Wow. Luar biasa. Laptopnya kasihan loh. Kalau orangnya sih masih kuat, kenceng banget. Cahayanya Bisa ngopi. Cahayanya bagus nggak? Bagus. Udah, oke. Suaranya? Bagus. Suaranya Udah. oke. Sudah oke. Suaranya kedengeran? Kedengeran oke Oke, nggak Bu? siap Teh? Oke, sip. Oke. Ya, oke. Teman-teman, kita akan mulai petualangan kita hari ini 2 jam ke depan. Kita akan menuju ke step berikutnya. Sudah hadir bersama kita. Mana cantiknya Teh? Bucok kalau sama Bu Nurul putus urat malunya. Soalnya kelas virtual itu kalau diem aja mau hidup garing, jadi udah kita seru-seruan aja. Nah tuh kan udah bergerak-bergerak, habis itu nanti kita kerjain Bu Cok. Enggak, soalnya saya tadi lihat Bu Hesti Darmayanti itu kayaknya enak banget ya. Terus Bu Ninyoman Triyanti itu sampai kelihatan seluruh badannya, itu keren banget. Niat banget itu. Mau komentar gak bisa komentar, padahal udah mau cuap-cuap tuh, udah mau ngomong gitu, gak bisa ngomong nih. Iya, untung gak bisa bicara ya, untung gak bisa ngomong, kalau enggak dikerjain. Emang niatnya gak bener gitu. Baik teman-teman, oh ya, saya mau share screen ya. Oke. Baik teman-teman, kita akan mulai ya. Silakan siapkan alat tulisnya, laptopnya, seperti pesan saya tadi ya. Don't worry, be happy, oke? Oke, silakan Teh Irma, waktu 1,5 jam buat Teh. Oke. Ini kayaknya kalau tadi saya evaluasi, kita akan strateginya kita rubah. Nih, saya akan jelasin dulu setengah jam ini, lalu membuat setengah jam kemudian kita kasih waktunya agak lama nanti Bu. Gitu. Ini kita kan masih waktu punya sejam setengahan lagi. Oke, kita akan membuat laporan perkembangan anak. Oke, yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan perorganisasian penilaian itu sendiri. Kita di penilaian yang efektif itu adalah memberitahu kepada orang tua atau pengasuh dan memandang mereka itu sebagai tim dengan kita. Kayaknya gelap deh. Gelap ya Bu ya? Gelap nggak sih? Enggak, Teteh oke. Oh, oke ya. Nggak pede soalnya kalau gelap nih Bu. Iya. Oke. Agak-agak ini, internetnya agak kurang karena background virtualnya kelihatan. Oke, sip. Ya, teruskan aja. Ini narasumber kepo terhadap penampilan nih. Kalau gelap kan nggak enak. Oke, jadi kita harus kerjasama nih dengan orang tua, dengan pengasuh. Saya tuh seneng banget lihat Bu Hesti Darmayanti senyum terus dengan bunga. Apa-apa kamu bisa aja nggak bisa komentar, jadi komentarnya sekarang. Oke, ada 3 alternatif metodenya ya, mulai dari studi kasus, portofolio, dan dokumentasi. Nah, di kita sekarang pada saat kondisi seperti ini, studi kasus itu kita maknai sebagai video.
Sementara portofolio kita maknai itu dari hasil foto dan hasil karya anak. Sementara dokumentasi itu adalah apa yang kita lakukan selama ini, apa yang dilakukan oleh guru dalam analisis perkembangan anak. Nah, itu adalah dokumentasinya. Kalau di Regio itu memang dia sehari-hari Bu melakukan dokumentasi seperti itu. Dicatat, dianalisis fotonya, videonya. Nah, kita kumpulin nih sebagai guru. Sebenarnya ya Bu ya, dengan adanya kondisi seperti ini nih, wabah seperti ini kita BDR, itu di kita itu sebetulnya guru itu dipaksa untuk menganalisis penilaian itu dari foto, video, dari kondisi yang ada. Jadi bukan bikin dulu instrumen baru di checklist, tetapi menganalisis dulu baru kita bikin checklistnya. Itu bedanya, gitu ya. Nah, ini yang sudah dilakukan di rumah kan tadi malam, kemarin sore. Gimana PR-nya udah dikerjakan belum? Ayo Bu Trinyoman Trianti udah dikerjain belum ininya nih? Udah belum? Sudah. Kalau Bu Hesti sama temennya Bu Hesti dan Mayanti udah belum? Udah dikerjakan ini? Dari beberapa foto dan video sudah. Oke. Sekarang saya mau tanya, Bu Poni kemana sih hilang videonya Bu Poni? Bu Poni. Ah, udah dikerjain belum? Sudah? Oke, sip. Kemudian saya mau menyapa Bu Wayan Martini. Apakah sudah beres? Sudah? Oke? Udah. Oke. Desi Rumilasari udah dikerjain belum? Oke, saya dikasih senyum terindahnya loh Bu Nurul. Bu Sarwiyati udah? Sudah sudah. Bu Ketut Ayuning sudah? Oh, ditunjukin nih, udah katanya tuh Bu Nurul. Alhamdulillah semuanya udah ngerjain ya. Berarti semangat nih semuanya kalau begitu. Nah, dari hasil analisis perkembangan ini, kita akan bikin checklistnya nih sekarang Bu Nurul. Checklistnya itu mulai dari checklist nih, yang life skill dulu. Kalau life skill kan ini orang tua nih yang mengamati. Yang kemarin itu kita jelasin, kayak misalkan contohnya anak masukin sendiri barang ke dalam tas itu kan sebenarnya masuk ke dalam bagian dari life skill. Nah ini orang tua yang mengamati, ditulis ya tidak, dicentangnya sama orang tua, dicentang ya dan tidaknya itu oleh orang tua. Kemudian di sini, nah ini ada perbedaan antara checklist yang dilakukan orang tua dan checklist yang dilakukan oleh guru. Kalau orang tua yang ini nih berdasarkan pengamatan, jadi dilihat ya tidak gitu kan. Kemudian untuk orang tua ini orang tua itu ya tidak pengamatan ya. Kalau untuk guru checklist itu rekap hasil penilaian. Jadi di rekapannya gitu. Jadi rekapan hasil penilaian ketercapaian perkembangan anak itu baru yang checklist gitu. Yang checklist guru ya. Ingat. Nih guru, dulu waktu kita belum BDR nih, waktu kita yang sebelumnya, checklist itu biasanya disimpan di RPPH kan? Di awal. Waktu kita bikin RPPH, kita bikin checklist kan? Bikin rencana penilaian yang checklist. Waktu dulu nih, benar nggak Bu Poni? Gitu kan? Ya. Nah sekarang checklistnya ini dibuat setelah kita ngumpulin foto, ngumpulin video, baru checklistnya terakhir. Gitu. Checklistnya itu terakhir gitu ya. Setelah foto atau video. Nah, untuk guru, checklist itu rekap hasil penilaian ketercapaian perkembangan anak. Bisa didapat dari foto, video, catatan komunikasi orang tua yang diberikan kepada guru. Nah, indikator penilaian kecapaian perkembangan anak ini diambil dari Permendikbud 137 atau 146 gitu, ya. Terus di sini kita akan lihat nih. Indikator dalam checklist pengamatan yang dilakukan orang tua berbeda dengan checklist untuk guru. Gitu. Jadi untuk checklist yang dilakukan pengamatannya di orang tua itu tentu saja beda. Kalau orang tua itu tadi pengamatan life skill dan nilai-nilai karakter. Kalau life skill itu kan anak buka baju sendiri, memakai baju sendiri, cuci tangan, membersihkan rumah, itu kan dilihatnya sama orang tua ya, bukan sama guru. Itu checklistnya ya tidak tadi. Kemudian untuk guru itu checklistnya rekap. Nih yang harus kita bedakan.
Jadi rekap dari mana? Hasil penilaian foto, video, catatan, komunikasi. Nah, ini contohnya. Oke, saya mau panggil siapa ya yang harus saya panggil nih? Bu Poni deh. Bu Poni, contoh yang kemarin itu Bu Poni itu kayaknya kalau yang kemarin tuh ada indikatornya. Yang kemarin tuh apa ya indikatornya? Bu Poni di chat deh ditulisin Bu Poni. Yang indikator yang kemarin itu apa ya Bu Poni? Yang punyanya Bu Poni itu indikatornya yang kemarin tuh indikatornya apa nih? Yang Bu Poni? Seni. Oke, seni 315 415. Terus apa lagi Bu Poni? Selain seni. Ditulis lagi Bu, di chat Bu. Kayaknya kemarin tuh mandiri ya, kan bikin itu tuh, bikin apa sih batik itu ya. Nih, misalkan di seni, indikatornya membuat karya, anak mampu membuat karya. Nah kemarin nilainya apa nih? BB, MB, BSA. Jadi dimasukin nih di sini, anak mampu membuat karya indikatornya. Kemudian kemarin sosial emosionalnya, anak terbiasa mengerjakan secara mandiri gitu kan, misalkan. Kemudian di kognitifnya, di bahasanya misalkan anak mampu mengungkapkan idenya gitu di bahasanya. Kemudian di kognitifnya di sini. Jadi yang hasil yang kemarin kita udah kemarin sama tadi malam kan kita udah bikin tuh dari foto, dari video beberapa kan, dimasuk-masukin ke sini nih, masuk-masukin ke indikator yang ada di sini. Dari foto, dari video. Ini contohnya yang Bu Poni ya, itu. Contohnya gitu. Oke, dimasukin ke sini sehingga nanti kayak seperti ini nih. Nantinya kayak gini. Nah, kayak gini. Nantinya. Jadi ada aspek, kalau ini dari 137 ya, kalau dari 146 kayak gini. Contohnya yang bahasa. Ini yang bahasa semua KD-nya nih saya masukin. Tapi kalau ini kan yang seketemunya dulu aja, seketemunya di anak. Indikatornya seketemunya dari foto dan videonya. Gitu ya. Seketemunya dari foto dan videonya, lalu kita nilainya dimasukin, di checklist-checklistin di nilainya gitu. Ya. Oke. Halo. Ada yang mau tanya nggak nih? Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Mau tanya di chat ya, di chat. Tuh contoh yang Bu Poni, nih lihat chatnya Bu Poni. Yang Bu Poni itu ada seni, 315, 415, berarti indikatornya anak mampu membuat karya seni. Nah ini nilainya apa? BB, MB, BSA, BSB. Tinggal di checklist kan gitu. Kemudian fisik motoriknya, 3343, berarti indikatornya anak mampu mengkoordinasikan mata dan tangan. Karena kemarin kan ini ya bikin apa melukis ya, menggambar apa sih kemarin itu bikin batik gitu. Nah, ini kita akan buat rekap perkembangan anak per anak. Ya, benar Bu Poni, per anak dibikinnya. Jadi ini tuh per anak, bukan seluruh anak ya. Setiap anak kita bikin rekapnya. Nih, saya beresin dulu contoh yang punya Bu Poni ya. Fisik motoriknya 3343, berarti indikatornya kita tulis di situ koordinasi mata dan tangan. Sosial emosionalnya itu 2.8 Bu Poni mandiri. Kalau 3545 itu kognitif. 3545 itu kognitif, dia mampu mengeluarkan memecahkan masalah gitu ke 3545. Kemudian apa lagi nih? Sosial emosional 2.8 sosial emosionalnya. Gak apa-apa, salah kode sama Bu Poni. Cuman salah kode doang. Oke ya. Jadi itu cara ngisi indikatornya dari situ ya. Dari hasil yang kemarin diisikan ke situ. Oke, bisa jelas? Coba kalau jelas tangannya jempolnya naik ke atas. Kalau udah jelas. Bu Poni jelas, Bu Neumann jelas. Yang lain? Coba Bu Ida Sriwidiani, jelas nggak? Bu Ida Ayu Sriwidiani, jelas? Oke, jempolnya naik dong, jempolnya. Jempolnya naik, tweet. Nah, kalau udah jelas jempolnya naik. Bu Wayan Martini, oke jelas? Oh jelas. Bu Nengah jelas. Bu Niluh Purwaningsih, jelas? Oke, berarti udah ngerti ya semuanya. Bu Ketut Ayuning, jelas nggak? Udah ngerti? Oh, udah ngerti. Sip, hebat semuanya. Bu Sri Lestari? Bu Sri Lestari, mau garuk-garuk hidung nggak jadi jempol.
Iseng ya. Saya kalau udah iseng tuh, Bu Nurul, kalau udah iseng keluarnya begitu deh. Oke. Nah, iya bawaan orok lah. Kalau yang begitu-begitu mah gimana dong. Oke, jadi direkap ya. Nah, direkapnya kita langsung ngerekap ke sini. Ke 6 aspek. Jadi semua yang kita punya, foto, video, satu anak saja. Karena ini rekap ini per anak. Masukin ke sini indikatornya. Jadi sedapatnya yang kita tadi malam, itu masukin ke sini nih. Ya. Gak usah per hari sayang, Bu Nur Hamimah gak usah per hari ya rekapnya. Ini per minggu mah, coba dilihat. Indikatornya gak usah pakai kode-kode ya. Nih lihat di atasnya Bu Nur Hamimah, Maret minggu ke-1, Maret minggu ke-2, Maret minggu ke-3, Maret minggu ke-4. Ini tuh sebenarnya gak per hari, jadi langsung aja per minggu rekapnya. Gampang kan? Kalau per hari mah pusing, gurunya capek. Ya, kalau yang per hari kan, kalau mau bikin, Bu saya mau bikin per hari, ya sok aja mangga silahkan gitu kan. Tapi kita bikinnya per minggu aja nih. Kalau yang ini dibikinnya 1 lembar 1 minggu, kalau yang ini dibikinnya 1 lembar untuk beberapa minggu. Yang mana aja boleh, ya. Boleh kok yang mana aja. Ngerekapnya seluruh foto, video masukin ke sini. Indikator-indikatornya masukin. Foto, video, semuanya dimasukin ya. Halo, dimasukin ya. Semua foto, semua videonya. Oke, dimasukin ke sini. Kemudian setelah itu dimasukin foto, video. Nah, lalu langsung kita bikin rapotnya. Rapotnya kayak gimana? Rapotnya itu berisi indikator. Indikator itu ada kekuatan, ada rekomendasi. Kekuatan itu BSH, BSB, rekomendasi itu BB, MB. Contoh, saya mau yang punya Bu Poni itu siapa Bu Poni anaknya? Anaknya tulis di chat Bu Poni. Oke, Cio. Nah, kita mau bikin rapot Cio. Misalkan di seninya deh, di seninya. Nanti kan kekuatannya Cio sudah mampu membuat beberapa hasil karya. Itu kan kekuatan tuh. Tadi 315, 415-nya. Nah, dia juga 2.4-nya juga rapih ya. Kemarin kita lihat seninya tuh bisa 2 loh, Bu Poni. 315, 415 sama 2.4. Berarti kekuatan yang seninya Cio sudah mampu membuat berbagai hasil karya dengan kalau 2.4 itu kan lebih kepada dengan nilai estetika yang baik gitu kan. Nah, itu berarti itu sebagai kekuatan. Berarti nggak ada rekomendasi, ya nggak apa-apa kalau nggak ada rekomendasi nggak usah dipaksain. Gitu ya. Tapi misalkan nih Cio lagi nih. Misalkan Cio lagi. Cio di bahasa nih. Cio mampu menyampaikan apa yang dibuatnya. Berarti kan 311, 411. Cio juga mampu memahami yang perintah dari gurunya. 310, 410 kan. Nah, misalkan di 312, 412-nya dia nggak kenal huruf, maka perlu rekomendasi di rumah, mohon dibiasakan Cio untuk dikenalkan kepada huruf-huruf. Jadi rekomendasi itu apa yang harus dilakukan orang tua di rumah terkait yang belum bisa dilakukan oleh anaknya di rumah. Di sekolah terkait perkembangan yang belum tercapai gitu. Oke, bisa ini nggak? Bisa dipahami nggak, Bapak, Ibu-ibu? Indikatornya nggak usah pakai kode ya. Oh, Hesti sudah bisa memahami. Oke, katanya. Rekapnya tidak mesti per hari, enggak, per minggu ya. Direkap dulu per minggu. Dari rekap hasil per minggu seadanya ya. Kita punyanya segimana nih punya anak kita, langsung bikin rapotnya. Rapotnya itu deskripsi bentuknya. Isinya nih rapotnya kan deskripsi ya. Isinya kekuatan dan rekomendasi. Tadi dicontohkan. Yang Cio itu yang seninya kekuatan semua, ya nggak apa-apa kekuatan semua. Sementara yang bahasanya ada kekuatan, ada rekomendasi tadi. Contohnya 2 ya. Itu yang punya Cio tadi. Tapi nanti ibu-ibu bikinnya 6 aspek ya. Oke? Halo.
Jadi Oke. bikinnya ini dulu nih Bu. Oke, yang Bikinnya pertama. dari sini dulu direkap. Habis rekap Oke. di sini baru bikin rapotnya. Langsung dibikinkan rapotnya. Oke, Gitu. bentar. Saya share ini ya. Saya share tugasnya satu persatu di grup ya, teman-teman ya. Tugas pertama apa? Jadi teman-teman bisa melihat di grup jika di layar nanti hanya ada satu tayangan. Ini dulu tugas pertamanya Bu. Yang tadi malam habis foto video langsung dimasuk-masukkan ke sini. Sedapatnya indikatornya ya. Sedapatnya. Kalau misalkan, Bu ternyata yang nilai agama dan moral gak ada, ya udah dikosongin aja. Sedapatnya dari foto dan video yang kita miliki. Habis dari situ, langsung bikin rapot. Rapotnya isi kekuatan dan rekomendasi. Oke. Berarti rekapnya nanti ya Teh. Ini 2 aja ya. Rekap. Ini rekapnya Bu. Ini rekapnya. Ya, ini rekap yang mingguan. Yang putih. Nggak usah. Langsung ke mingguan aja ke sini. Langsung di ke mingguan. Oke, teman-teman cukup jelas ya. Jadi dilihat di layar. Coba cantik semuanya dilihat di layar. Yang bawa kertasnya dibuat kotak-kotak seperti yang di depan. Ada yang tanya dulu Bu. Oke, ada yang silakan. tanya dulu. Boleh dari STPPA, boleh dari KD. Memilih ya. Tadi itu boleh dari STPPA, indikatornya diambil dari STPPA, ini indikator yang diambil dari STPPA, boleh indikatornya dari KD. Jadi boleh memilih. Gitu ya, Paud Sang Tunas? Boleh memilih, nggak usah dua-duanya. Indikator yang diambilnya boleh melihat ke STPPA, boleh melihat ke 147. Pakai kata mampu atau berkembang. Nah, ini pakainya kata sesuai indikator aja. Anak sudah dapat apa? Sudah dapat sesuai indikatornya aja. Dipindahin. Itu biar gampang. Jadi kalau kekuatan, katanya anak sudah dapat, langsung pindah-pindahin aja tuh yang dari rapot indikator, dari ini nih, checklist ini. BSB dan BSH-nya langsung dipindahin ke rapot. Depannya pakai anak sudah dapat apa gitu kan. Nah, nanti yang rekomendasinya bahasa kita, rekomendasinya. Ya, yang terkait dengan apa yang belum dicapai oleh anak gitu. Gitu, Oke, Bu. berarti ya oke. Teman-teman berarti kita buat yang warna-warni tadi ya. Yang ini dulu, Bu. Bikinnya. Oke, yang warna-warni ya. Oke, teman-teman melihat ini hasil dari analisis yang sudah teman-teman buat kemarin. Satu anak yang sama namanya, biar tidak repot ya. Oke, dimasukkan di sini. Dimasukkan semua indikatornya. Bukan kode, tapi dituliskan ya Teh ya. Oke ya. Oke. Dituliskan indikatornya, bukan kodenya ya. Oke, kita kasih waktu berapa lama Teh? Setengah jam harus sudah selesai. Oke, setengah jam itu yang ini, yang di depan ini sama Enggak, rapotnya. yang di depan sama rapotnya, beres kan? Oke, atau kita coba 15 menit lagi untuk rekap analisis ini Teh. Rekap analisis ini sama rapotnya Bu sekalian. Oke, berarti yang rapotnya tolong dilihatin Teh, saya coba screen, saya kirim ke grup ya. Yang rapotnya kan teman-teman ini ya. Kekuatan, berisi kekuatan dan rekomendasi. Kayak tadi ya, sayanya Ning. Kalau ada yang nanya, di chat ya. Oke, silakan Teh, silakan. Oke, teman-teman, kita mulai dari yang slide warna-warni aja Teh yang dari slide warna-warni ya. Ya. Oke. Nih. Oke, teman-teman, tolong fokus di sini. Materinya sudah ada di PPT yang kemarin di-share ya. Ya. Jadi bisa melihat di situ. Bisa langsung lihat ya. di situ. Jadi saya sudah share tayangan yang di depan teman-teman ini ke dalam grup WA. Bu Nurul, ada yang nggak bisa dengar suara kita. Ya, live dulu aja. Yang nggak bisa dengar suara kita, live dulu aja saya. Live dulu ya, live dulu. Kita akan hening 15 menit dulu. 10-15 menit dulu ya. Fokus mengerjakan ini, silakan. Nggak Bu, langsung ke rapot aja. Ya. Biar langsung ke rapot. Ya, 15 menit dulu ini, kemudian nanti langsung ke rapot. Ke rapot, oke. Ya, oke, thank you.
Oke, silakan ngechat ya. Pertanyaannya di Zoom ini, nanti Teh Irma akan menjawab. Yuk, kita hening dulu ya. Jadi jangan like dulu kalau tidak dengar suara apa-apa gitu. Jadi fokus pada mengerjakan, tidak ada suara.
Baik, teman-teman masih fokus mengerjakan ya. Masih fokus mengerjakan. Yang bertanya, silakan. Silakan menuliskan di chat. Nanti kita akan selesaikan rekap hasil analisis yang di depan ini dalam 10-15 menit. Kemudian yang sudah selesai sebelum waktunya itu boleh langsung ke rapot. Oke, yang tidak bisa mendengarkan kita sama sekali, tolong left grup dulu, keluar dari grup dulu sayang, keluar dari grup, masuk lagi. Masuk lagi, klik join audio. Nah, oke. Untuk tanggalnya, oke sudah sambil dijawab sama Kak Irma ya. Jadi teman-teman tetap fokus di depan. Bu Susilawati silahkan keluar dari grup dulu Bu, masuk lagi join ya dengan join audio. Atau Bu Susilawati nggak bisa dengar karena memang kita hening tadi ya. Sekarang saya sudah coba menyapa dengan bersuara sebentar-sebentar. Kemudian saya akan diam lagi, takutnya mengganggu teman-teman sedang berbicara, sedang mengerjakan. Oke, yang sudah menyelesaikan yang rekap hasil analisis, ini rekapnya sudah saya share di grup WA ya, jadi kalau di layar tidak ada, bisa lihat di grup WA. Teh Irma bisa dilihatkan yang rapot saya, yang rapot. Oke, yang rapot saya share di grup ya. Ya. Oke, sambil saya oke, ini contohnya sudah disampaikan anak Irma ya. Saya sudah share juga di grup ya, teman-teman ya. Jadi silakan ini dikerjakan sesuai dengan materi yang tadi disampaikan. Kita akan hening ya, coba 5 menit dulu ya. Oke, Teh Irma banyak yang japri ke saya, apakah harus 6-6-nya atau boleh satu aspek katanya. Mungkin bisa dijelaskan di chat kembali Teh. Teman-teman fokus di chat ya, karena banyak sekali yang japri ke saya dan pertanyaannya hampir sama. Apakah hanya satu aspek atau ke 6-6-nya? Oke, akan dibantu oleh Teh Irma dengan jawaban di chat.
Oke teman-teman, yang di depan teman-teman ini adalah contoh rapot ya. Contoh format laporan perkembangan anak. Isinya tadi apa? Ada rekomendasi dan kekuatan. Ya, di 6 aspek. Silakan dituliskan sesuai dengan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Satu anak yang sama. Ya, nanti setelah semuanya sudah selesai, kita coba akan presentasikan. Ya, beberapa teman nanti akan presentasikan yang sudah selesai. Oke, sambil yang bertanya, menuliskan di chat, nanti akan dibantu sama Teh Irma menjawab. Kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk mengerjakan raport. Ya, dan ini jadi bahan kita nanti ya, ketika kita memberikan raport kepada anak-anak, dan nyambung dengan rencana kelas kita yang perencanaan. Jadi harus semangat. Semangat.
Oke. Bu Adi Septini, dalam rekapan analisis mingguan untuk satu anak, apa bisa diambil dari beberapa kegiatan atau satu anak saja? Beda. Memang satu anak, tapi beberapa kegiatan yang sudah dilakukan kemarin, cantik, yang sudah dilakukan kemarin. Ya, kemarin kan kita prakteknya hanya satu anak, satu foto, ya. Kemudian kita sorenya mengerjakan sendiri kan, kita menganalisis beberapa foto, gitu ya. Nah, dari hasil analisis kemarin, rekapnya sekarang dituangkan di sini. Oke, Teh Irma akan bergabung dengan kita sebentar. Oke, teman-teman yang bertanya di chat dan yang sudah siap, silakan nanti yang mau tampil boleh siap-siap. Oke, Teh Irma sudah saya unmute. Oke, yuk. Oke, teman-teman yang sudah selesai, untuk Bupati Tanauma ingin mendapatkan penegasan kembali apakah kita menggunakan kata mampu atau berkembang, karena di sana kan ada BB, BSB, BSH. Oke, coba ya. Coba saya akan panggil Bu Paci ya. Saya akan panggil ya, satu aja. Oke, silakan Bu Paci Tanauma. Silakan klik dari sana sayang. Kalau misalnya mau menjelaskan pertanyaannya apa? Ini yang dimaksudkan gimana? Di laporan ini atau di rekap sebelumnya? Oke, belum bisa ya? Belum bisa ya? Oke, ya udah. Sekarang teman-teman, ada tidak yang sudah selesai? Oke, Bu Paci sudah bisa bergabung? Halo. Hai. Selamat siang. Selamat siang, Bun. Ya, gimana maksudnya yang buat gimana sayang? Silakan. Yang di format laporan perkembangan itu, Bun, kan biasanya bunyi indikator itu setelah bunyi bahwa anak sudah mampu atau sudah berkembang sesuai dengan bunyi indikator itu. Jadi bisa ditulis berkembang atau mampu gitu. Karena kan kita menyesuaikan dengan penilaian belum berkembang. BSP, itu yang saya masih ragu gitu, Bun. Oke. Kalau ragu coba matanya gimana? Gelingkan matamu ting-ting, ting-ting. Oke, Bu Paci ditahan sebentar ya pertanyaannya. Ibu nanti akan dijawab oleh Teh Irma. Oke, thank you sayang. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman, sudah ada satu pertanyaan ya, bisa klik dulu sambil menunggu Teh Irma. Teman-teman yang lain ada yang sudah selesai belum? Coba, ayo, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Yuk. Di chat, siapa yang sudah selesai? Bu, saya sudah selesai gitu. Di chat. Bu Nyoman, siapa yang sudah selesai? Yuk. Di chat ya. Dituliskan di chat sayang. Saya sudah selesai. Yuk. Saya sudah selesai mau coba presentasi gitu. Coba. Di chat dong. Kita coba biasakan chat untuk komunikasi. Di chat. Yuk. Bu Nyoman, silahkan di chat. Oke, Bu Sri Suparmi sudah selesai. Oke, ayo siapa lagi? Oke, apa kabar? Kita jumpa lagi. Kerling kanan, kerling kiri. Gimana Teh Anit lagunya? Kerlingkan matamu ting-ting. Saya suka ting-tingnya, nanti kita akan ting-ting bersama-sama dengan mata yang kanan dan kiri ala Bali. Baik, Bu Sri Suparmi. Siapa yang mau nemenin Bu Sri Suparmi? Yuk. Oke, habis ini kita presentasi. Saya kasih waktu 2-3 menit lagi ya, teman-teman ya. Silahkan menyelesaikan.
Halo, halo. Halo, halo, Bu. Enggak, Mama mau. Hah? Halo, halo. Bu Nurul. Bu Nurul. Halo. Bu Nurul. Ya, saya dengar, saya dengar. Oke. Halo, halo. Yang lagi asik udah hai. selesai kan? Jangan terlalu asik. Saya ini sebelumnya mau ini dulu nih, Bu. Mau ke yang pertanyaan dulu. Sengaja nggak saya jawab nih. Ya, Yang ini. tadi Teh pertanyaan dari Bu Paci sudah di chat dan tadi sudah disampaikan secara langsung live dari Bali. Nah, saya ingin mendapatkan penegasan kembali kata-kata apakah kita menggunakan kata mampu atau berkembang karena kan di sana ada BB, BSA, BSB. Jadi kan kita sudah mengkategorikan kedua ini nih. Kedua apa? Nih, ini nih ada kekuatan. Ini sebenarnya suara Bu Nurul sih jelas, suara saya jelas gak Bu? Jelas, Tes? Jelas sekali, jelas, oke. Cahayanya cukup? Ya, tapi kalau Teteh bergerak-gerak, virtual background-nya berganti. Iya ya kali. Ini tapi lagi kata Bucok tetap cantik, orang Dati mah tetap cantik aja. Oh gitu ya, aduh, tetap cantik aja. Pokoknya kalau ketemu harus traktirannya dulu ya. Ini lagi sibuk ngurusin lampu. Oke, jadi Bu Poni sayang, yang udah selesai. Jadi kekuatan kita kan sudah mengkategorikan nih BSH dan BSB kekuatan. Rekomendasinya BB dan NB kan? Di sini kekuatannya itu adalah di sini kekuatannya yang BSH dan BSB kita anggap dia sudah mampu. Jadi makanya di tulisan di rapotnya kita dua kategori aja. Jadi nggak usah lagi anak sudah berkembang, orang tua juga nggak ngerti kok yang begitu-begitu. Jadi kita ini aja anak sudah dapat atau anak pada perkembangan ini sudah sesuai dengan usianya, boleh juga begitu. Ya, misalkan pada perkembangan indikatornya disebutkan di ujungnya sudah sesuai dengan usianya, boleh begitu. Gitu, atau anak sudah dapat gitu ya Bu Paci ya. Bu Paci lagi ungguk gitu kan. Kemudian kalau yang rekomendasinya ini nih yang biasanya kan dulu kita bahasanya namun anak belum bisa dulu gitu kan. Nah, sekarang dirubah bahasanya. Dirubahnya gimana? Dirubahnya tadi apa sih yang harus dilakukan orang tua di rumah agar itu tercapai? Kalau misalkan anaknya tidak memahami perintah, dibiasakan anak-anak itu untuk menerima perintah-perintah sederhana di rumah, gitu. Ya, begitu. Oke, Bu Paci? Oke deh. Oke, kering matanya gimana Bu Paci? Kering matanya, ting. Ini saya mau ini dulu nih, mau ke punyanya yang udah selesai. Tadi kan ada yang udah selesai tuh punya siapa tuh Bu tadi tuh? Bu Sri Suparmi. Nah, saya sudah selesai, Bu Poni juga sudah selesai. 2 ya, Bu Sri Suparmi. Ayo ditayangkan. Yang saya stop screen berarti ya, Bu. Oke. Saya akan panggil, mari kita sambut gestar kita dari Bali, Bu Sri Suparmi. Buka Bu dari sana. Oke. Bu Sri Suparmi, saya sudah, oke. Hai. Baik Bunda. Silakan saya. Saya nggak tahu betul apa tidaknya Bunda, tapi saya coba pakai tulis tangan Bunda karena saya berada di sekolah ini. Monggo silakan. Saya kemarin saya coba Bu Irma, saya nggak tahu betul apa saya sudah mencoba. Untuk rekap hasil analisis 6 aspek perkembangan anak, kemudian saya memakai nama anak Fanya. Fanya ini usianya 4 tahun 5 bulan. Saya ngambil di aspek perkembangan namanya itu KD-nya, saya cuma ngambil Maret minggu pertama Bunda. Jadi namanya itu 2.5.
Kemudian KD-nya bahasanya 3.8, Sosem loh. 4.8. Bu Suparmi 2.5 itu 6-nya Bunda. ya 2.5 itu sosem. Bunda? 2.5 itu sosem. Oh, nggih. Mengucap salam, Bun. Maaf, mengucap salam 3242. Oke. Terus 3242. Habis itu kalau yang bahasanya saya ambil 3848. Bahasa 3848 itu kognitif, Bu. Kognitif ya? Iya, bahasanya apa, Ibu? Indikatornya aja. Indikatornya, Ibu jangan ngomongin KD-nya, ntar salah. Ini kan anak bahasanya itu anak mampu apa itu namanya berani tampil, Bu, berani tampil. Berani tampil itu sosial emosional. 2.5. Mencoba nih, Bun. Saya biasanya ya, saya biasanya jadi kan yang lain juga sama. Saya kelas, Bun. Biasanya yang ngerjakan guru saya makanya berusaha bisa gitu loh, Bun. Jadi itu berani tampil itu percaya diri 2.5. Oke. Bahasanya apa? Anak Fisik mampu motoriknya mengomunikasikan atau apa? Anak mampu mengucapkan menceritakan kembali. Oke, kalau menceritakan itu 3.11.4.11. Oke, 3.11.4.11. Ceritakan kembali. Oke, terus kalau kognitifnya anak mampu berkembang dalam meniru bentuk, Bunda. Meniru bentuk. Mengenal bentuk berarti kognitifnya 3646. Oke. Mengenal bentuk. Terus fisik motoriknya saya 3343. Koordinasi mata dan tangan. Oke, motorik halus ya. Kalau seninya 3545, Bunda. Oke. Itu saya masukkan ke Maret minggu ke-1 aja. Langsung saya ke nanti kalau rapot rekap dari seluruh minggu dalam satu semester ya. Kalau rapot. Ini kan ceritanya lagi belajar doang nih. Ya, makanya saya biar dipahami kalau rapot itu seluruh minggu gitu ya, Bu ya. Seluruh minggu. Tapi saya gitu ya, Bu Poni ya. Kalau rapot seluruh minggu, kalau ini hanya belajar aja nih sekarang. Ya, saya coba Maret minggu ke-1, Bunda. Saya coba ditayangkan. Yang Bunda saya tulis tangan soalnya, Bunda. Oh, ditulis tangan, disebutkan aja, disebutkan. Oke. Dari rapot ya, Bunda. Pemetaan hasil pencapaian perkembangan. Nilai agama dan moral. Anak sudah mampu untuk mengucap dan membalas salam sesuai dengan usianya. Nah, nih. Satu aja ya, satu aspek aja. Anak sudah mampu di nilai agama dan moral itu, di 6 itu, ada KD-nya tuh 1.1. Mengenal ciptaan Tuhan. 3141 beribadah. 3242 itu berakhlak mulia, berakhlak baik. Nah, termasuk yang mengucap salam. Jadi anak misalkan siapa namanya tadi? Fanya. Misalkan kita contoh yang nilai agama dan moral saja ya. Fania sudah terbiasa mengucapkan salam. Baik kepada gurunya maupun kepada orang-orang di sekitarnya. Dia juga misalkan berperilaku sangat baik, santun gitu kan. Nah, di rumah itu kekuatannya. Di rumah mohon dibiasakan Pania untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadahnya seperti berdoa, kemudian itu membaca surat-surat pendek atau terbiasa mengerjakan diajak ikut serta beribadah gitu. Jadi diajak terus serta beribadah. Nah, itu rekomendasinya. Biar orang tua mau mengerjakan di rumah ya, Bunda. Itu. Jadi yang dimaksud rekomendasi apa yang harus dilakukan orang tua di rumah. Oke, Bunda. Ini paham. Oke, makasih. Ini contohnya satu aspek aja nih yang Pania. Oke, sekarang ke Bu Poni, Bu. Oke, Bu Poni. Bu Poni. Yang selalu tersenyum. Audionya. Sudah saya buka. Bu Poni kayaknya udah WA ke Bu Nurul loh. Kali bisa dibuka tuh, di-share. Saya nggak mau buka Bu Nurul, bukanya sama Bu Poni aja. Kalau ada WA-nya Bunda, aku kirim ke Bunda deh. Coba saya share ya, boleh nggak? Ya, coba share ya. Bisa ya share screen ya, Bun? Bisa. Oke. Ini ya, Bun. Udah nampak belum ya? Udah nampak belum, Bun? Udah. Share screen.
Oke, udah nampak kok. Dibesarin sedikit sayang, digedein dikit aja plusnya. Kegedean. Iya kegedean. Ke atas dulu Bu Pon. Ke atas dulu. Nah, ini udah ya. Oke, hasil karya. Ya, Banget nggak? Terus ke bawah. Up. Terus ke bawah terus ke bawah. Ke bawah atau ke atas sih Teh? Ke bawah bener kok ini. Udah bener ke bawah. Nih. Nah ini kan, sorry Bun, ini kan PR-ku kemarin kan. Ini kan PR-ku. Kan foto sama video. Ini kan foto sama video ya. Terus kemudian udah hasil pengamatan, udah ada KD. Oke, langsung ke itu aja Bu. Langsung ke analisis tadi. Nah, ini rekap hasil analisis. Oke, terus yang 6-nya. Ini kayak gini. Oh, nganalisisnya jangan ini SSS. Oke, benar. Saya dari yang itu yang di atas itu tadi. Terus ke bawah. Terus. Ini semua kognitif bahasa. Ya, up. Stop. Nah, kita nganalisis yang bahasa dulu ya, biar yang gampang. Oke. Loisa mampu mengungkapkan dan menceritakan gambar yang dibuatnya dengan baik. Dia hanya ininya 3:11, 4:11 ya. Nah, tadi tuh kalau yang bahasa, misalkan 3:10, 4:10-nya masih BB atau MB. 3:10, 4:10 biasanya kalau dia mampu mengungkapkan, dia mampu memahami bahasa deh Bu biasanya. Jadi kita misalkan 3:10, 4:10-nya dia mampu mengikuti perintah yang dicontohkan oleh gurunya gitu kan? Bu Poni? Iya Bu. Ya, ditambahin ya. Misalkan itu juga BSH. Jadi nih rekomendasinya contoh yang bahasa ya Bu Nurul. Nih, contoh yang bahasa Bu Poni, yang 3:10, 4:10-nya tadi kan tercapai. Yang 3:11, 4:11-nya tercapai. Dia santun nggak anaknya? Santun Bu. Santun, berarti 2:14-nya juga tercapai. Nah, misal di 3:12, 4:12-nya dia belum memahami huruf. Jadi bahasa rapotnya begini, bahasa rapotnya. Ini kan yang paling banyak nanya tadi bahasa rapotnya. Loisa ya namanya. Loisa, dia sudah terbiasa berkata santun, berkata dan bersikap santun, baik kepada orang tua, guru, maupun temannya. Dia juga sudah memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, perintah sederhana, dan dia juga sudah bisa mengungkapkan idenya, mengungkapkan perasaannya. Dia sudah mampu bercerita, menceritakan apa yang dia buat, menceritakan pengalamannya. Nah, itu kan kekuatan itu namanya. Nah, di rumah, nih Loisa punya kira-kira punya banyak buku cerita nggak di rumahnya? Kurang kayaknya ya. Kurang, oke. Berarti kalau gitu jangan itu yang kita rekomendasikan. Jadi kalau kita mau merekomendasikan, identifikasi kekuatan orang tuanya. Gitu. Di rumah mohon diajak Loisa untuk mengenal huruf-huruf yang ada di kemasan makanan. Pasti ada kemasan makanan di rumah. Minimal di rumah itu ada ini nih. Ini jurus pamungkas. Jurus pamungkas kalau nggak masak, jurus pamungkas kalau nggak masak. Itu mah anak kos. Itu makanan kita nih, makanan Indonesia. Anak kos. Saya ingin menunjukkan gini, pasti ada huruf-huruf di rumah itu. Gitu. Jadi dari kemasan makanan aja biar aman. Gitu. Kalau dari kemasan cat kan nggak aman ya Bu Nurul. Jadi dari kemasan makanan, mohon di rumah dibiasakan Loisa untuk mengenal huruf-huruf dari kemasan makanan yang ada di rumah gitu. Jadi sebenarnya mau ngomongin gini, Mama, itu si Loisa nggak kenal huruf, ajarin dong kan sebenarnya mau ngomongin gitu. Cuman bahasanya bahasa yang santun gitu. Begitu Bu Nurul? Ya. Bunda, saya udah buat rapotnya, boleh dilihat ya. Aku scroll down. Oke. Up. Mana yang bahasanya? Mengungkapkan. Nah, ini kan keaksaraan. Keaksaraannya maupun memahami bahasa, mengenal beberapa huruf.
Nah, ini kalau begini mending langsung mengungkapkan bahasa keaksaraannya dengan mengenal beberapa huruf. Memahami bahasa dengan melakukan 2 sampai 3 perintah sekaligus. Jangan dipisah-pisah, ntar orang tua bingung. Oke. Gitu ya, tapi ini sudah oke. Hebat. Oke. Ya udah. Siap. Oke, boleh stop screen. Saya mau menjelaskan lagi. Kayaknya ini udah mengerti. Saya mau tanya. Mau tanya dulu, stop screen dulu. Mau tanya, apakah membuat mulai dari menata sampai membuat rapot sudah bisa paham? Kalau sudah bisa paham, harus angkat jempol. Yuk, jempol begini. Coba, udah paham belum? Bu Adi Saptini, bagaimana, sudah paham? Oke. Bu Hesti Dharma, udah paham belum? Oh, jempolnya 2. Bu Niwayan Kartini? Oke, Bu Nini? Bu Nini gimana, udah paham? Nini Seniwati? Oke. Bu Mona? Oke. Ada nggak yang masih mau tanya? Siapa yang masih mau tanya? Boleh chat. Itu di chat ya, sudah ada yang tanya, Italia Nimade. Maaf Bunda, apakah yang ditulis di indikatornya apakah mampu atau tidak mampu? Nah, tadi kan udah dijelasin ya. Anak tadi itu kalau sudah dapat bahasanya, boleh sudah dapat melakukan ini sesuai indikatornya. Sudah dapat ya biasanya. Kalau sudah mampu juga boleh, sudah mampu mengenal gitu. Sudah dapat mengenal, ini boleh aja gitu ya. Tetapi kalau yang tidak mampu tadi, yang BB sama MB itu kita kan bahasanya bahasa rekomendasi, nggak dibilang nggak mampu ya. Kalau ke orang tua nggak bilang nggak mampu. Nggak ada kata-kata bilang tidak dapat, tidak mampu, itu nggak ada. Adanya rekomendasi. Gitu. Oke, gitu ya. Sip. Ada lagi yang mau tanya tentang ini? Tulis di chat. Oke, teman-teman. Silakan tulis di chat maknanya. Jika tidak ada lagi pertanyaan di chat, berarti Dora berhasil. Hebat. Keren. Oke, keren nih. Memang kita di Bali kayaknya betah deh. Bu Nurul betah sambil nungguin kapan ya nanti. Kita ke Bali beneran. Oke. Teh Irma, sepertinya mau melanjutkan. Oke, silakan. Silakan Teh. Silakan melanjutkan. Kenapa sepertinya? Kenapa? Nggak, sepertinya nanti kalau ada pelatihan perencanaan itu satu sekolah minimal 2 deh Teh. Oke. Gitu. Siap. Oke. Silakan, tadi kan kita baru sampai rapot nih Bu. Nah sebenarnya saat BDR ini biar orang tua merasa dihargai, apa yang dikirim dari orang tua ke guru itu juga didokumentasikan, maka kita buat yang seperti ini nih. Hasil pengamatan orang tua kan, ini tadi ya tidaknya, kita simpen di lembar lain ya, ini bukan di rapot. Lalu hasil pengamatan yang kemarin kita kerjakan ini nih, pengamatan kegiatan anak, foto, video, catatan penilaian perkembangan anaknya kita berikan kepada orang tua. Cuman bedanya kalau ke orang tua nggak usah dikasih BSH, BSB sama KD-nya sama seninya. Jadi langsung aja anak sudah dapat apa aja yang udah bisanya itu disebutkan di sini. Gitu Bu Peci. Bu Paci. Nih, ini kan sama nih dengan yang tadi malam kita kerjakan kan? Ya kan? Sama kan? Cuman di capaian perkembangan anaknya kalau ngasih ke orang tua itu jangan diberi KD, jangan ada kode KD, jangan ada BSH, BSM, aspek itu nggak usah. Langsung aja indikatornya. Gitu. Jadi ini sama dengan yang tadi malam Bu Sri Suparmi, sampai bingung ngelihatnya. Yang ngelihatnya sampai gini. Ini sama dengan yang tadi malam. Ya, gitu. Sama dengan yang tadi malam, cuman yang KD-nya itu nggak kita sebutkan lagi. Saya mau nyapa Oppo, siapa ya yang Oppo? Bu Nur Hamimah, kalau suaranya tidak jelas berarti itu bukan di saya ya. Soalnya suara saya di Bu Nurul jelas. Sangat jelas. Oke, Teh, ini ada waktu sekitar 10 menit lagi. Selesai. Beres, Bu. Oke, sudah beres. Oke, sudah beres. Coba kita guling-guling. Senang. Setelah ini teman-teman, 10 menit lagi kita Saya mau stop screen. Tapi ada yang masih mau tanya enggak nih? Oke, yuk. Siapa yang mau tanya? Yuk, masih ada 10 menit yuk, teman-teman.
Silakan kalau mau ada yang ditanyakan sebelum kita akan menuju ke persiapan besok ya. Mau tanya boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan, boleh tangan satu, boleh tangan dua-duanya, boleh digoyang-goyang. Oh, Bu Niluh Purnaning mau nanya. Oke, sip. Saya sudah unmute. Bu Niluh, klik dari sana sayang. Klik. Diklik sayangku, Satu, diklik. dua, tiga. Audionya Saya nggak unmute. nyala. Oke. Oke. Sudah. Oke, sudah. Klik lagi. Itu mati lagi. Klik lagi. Yuk, sayang. Nah, Bunda, pertama kami minta maaf dulu. Karena dari pembelajaran hari ini, saya mendapatkan ilmu untuk menulis kata di raport, berarti kata namun itu nggak boleh, isi kata rekomendasi kami untuk orang tua, begitu. Kalau nggak salah, kalau salah beritahu saya. Betul. Jadi sudah bertahun-tahun kita merubah kalau dulu kekuatan dan kelemahan, sekarang itu kekuatan dan rekomendasi. Beda desainnya. Gitu. Jadi bukan kelemahan anak yang kita tuliskan, tetapi apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Terima kasih. Oke. Bu Niluh Purnaningsih udah oke? Ada lagi yang mau tanya? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Teman-teman kalau mau tanya. Oke. Bu Siapa? TK Widya Mekar. TK Widya Mekar. Oke, ini namanya kalau tidak Widya Sari. Oke. Mekar itu nama TK-nya. Sudah saya Ibu? Iya Bunda, makasih Bunda untuk waktunya. Namanya siapa dulu? Namanya Dek Rin Bunda, Dek Rin. Oke, silakan. Mau tanya untuk masalah indikator yang nanti kita isi di kolom minggu pertama, itu indikatornya kata-katanya asli dari ambil di indikator aslinya di kurikulum, apakah kita bikin kata-kata yang mengacu ke kurikulum itu? Kan tadi saya lihat ada yang kayak Bu Foni tadi bilang kan, siapa ya, Fiona bisa bla 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 kayak gitu kan? Itu kan indikatornya itu kan istilahnya nggak sama dengan yang di indikator di kurikulum. Jadi kita bikin kata-kata sendiri sesuai mengacu ke kurikulum itu. Apakah kita pakai kode-kodenya gitu? Oke, jadi ini yang lagi sibuk ngurusin lampu. Oke, jadi kata-katanya itu boleh kata-kata diambil dari kurikulum itu ya, diturunkan dari materi pembelajaran. Boleh juga kita modifikasi, misalkan tadi motorik halus, koordinasi mata dan tangan saat membuat batik, misalkan gitu. Boleh itu, jadi lebih spesifik. Ya, tapi boleh juga secara umum gitu. Yang nggak boleh, nggak bikin itu nggak boleh. Ya terima kasih Bunda. Berarti kodenya dicantumkan juga Bunda ya? Nggak usah. Kalau ke orang tua nggak usah pakai kode, nggak usah pakai KD, nggak usah BSB, MB itu nggak usah kalau ke orang tua. Enggak. Ini penilaian kita guru yang per minggunya Bunda. Oh, untuk kalau per minggunya dituliskan biar kita tahu. Oh ya. Ya, kalau untuk guru pakai KD, pakai BB, MB gitu. Kata Bu Nurul, kata Bu Made Sekarini siap belajar. Yes, katanya. Makasih Bunda. Iya sayang. Thank you ya. Oke. Tidak boleh Wah, menuliskan. Ibu pengawas ternyata Bu Made Sekarini itu. Ya, benar. Jadi Teh tidak boleh menuliskan kode-kode yang ada di indikator. Kalau untuk rapot ke orang tua nggak usah pakai KD sekian, KD sekian. Nggak bermakna buat orang tua, ngapain? Orang tua juga nggak tahu tuh itu KD apa, KD. Yang boleh ada menuliskan kode rekening. Oke. Karena sudah waktunya mereka membayar, dan guru-guru sudah akan mendapatkan honor dari setiap bulannya. Aduh, kita rindu ngemol ya. Kapan kita ngemol? Baik, Teh Irma, sebelum kita akan tutup hari ini, pertemuan hari ini, teman-teman jangan khawatir nanti apa yang akan kita jadikan sebagai tugas mandiri nanti kita akan sampaikan di grup ya. Tenang, Belanda masih jauh. Tenang. Oke, tapi sebelum kita selesai, saya akan menyapa Bu Pengawas, boleh Teh? Iya dong, ada Bu Pengawas, Bu Cok, Bu Gung,
Oke, Bu Mades kali ini saya sudah unmute, sayang. Klik dari sana. Siap belajar. Yes, yes, yes. Yuk, Bu Mades kali ini saya sudah unmute dari sini. Bunda klik dari sana. Yuk. Kemudian Buco saya unmute lagi ya, Bunda. Menjadi anak Indonesia. Oke. Oh, Bu Made kayaknya sedang acara ya. Iya, oke, sedang ada acara. Oke, Buco sama Bu Gung sudah ada. Bu Gusti Sutrini ya, Gusti Ayu Mastrini. Baik. Bu Gung. Iya. Selamat siang Bunda, mohon maaf. Baru Selamat siang, Bu. Baru selesai monef, tadi lagi Alhamdulillah, kemarin 3. Tadi sudah dari TK Widya Mekar nanya itu, tadi kita ke sana. Oh, ke sana ya. Dapat ngintip dari layaran tadi. Oh. Gimana tadi dikerjain kan di sana, Bu? Iya, sudah bertiga mereka di sana. Siap. Sambil memantau Bunda tadi sudah. Iya, ya, sip-sip, keren. Baik, Bunda Buco, ini kan hari terakhir di kelasnya Teh Irma. Jadi besok kita akan ada kelas lain dengan narasumber yang lain. Jadi kita besok akan membuat Google Form yang biasa kita minta tolong anak-anak muda, kita buat lagi walaupun sudah 40, 50, 60, semangat. Pokoknya kita akan keren, buat lagi. Pokoknya jadi pinter IT nih. Jadi pinter. Guru Bali itu hebat. Setelah ini nanti kita akan buatkan kelas virtual itu boleh 500 orang diajak Bu Cok. Boleh 500 orang diajak. Ya, 500 orang boleh diajak dan itu free. Nanti akan kita datangkan narasumber, teman-teman nanti bisa ikut. Jadi bagaimana mengelola kelas virtual pakai Zoom. Ya, 2 jam nanti. Oke. Bu Cok, sebelum kita akhiri kelas hari ini, silakan Bu Cok dan Bu Gung ada yang mau disampaikan? Mangga silakan. Sebelum Teh Irma closing statement. Gung Mas mungkin ada dulu, Gung Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Irma, Bunda Nurul, Ibu Cok, selaku Ketua GTKI, mohon maaf kemarin yang tidak bisa ikut, hari ini bisa gabung lagi. Namun kami sudah matur, sudah menyampaikan izin. Jadi kami di sini selaku motivasi teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bunda-Bunda semuanya yang telah banyak memberikan ilmu kepada teman-teman sehingga hari ini sudah mulai terbuka, sudah mulai kebayang bagaimana nanti caranya teman-teman memberikan penilaian sewaktu menghadapi anak-anak di selama menyambut tahun ajaran baru nanti. Ini jadinya ada bayang sedikit, apalagi nanti semoga bisa dilanjutkan yang lihat di grup. Sudah akan direncanakan nanti untuk ada workshop lagi tentang penyusunan kurikulum RPPH dan RPPM supaya nyambung dari RPPM, RPPH ke penilaian. Itu sangat bagus. Semoga bisa terlaksana. Oke. Terima kasih Bunda-Bunda. Terima kasih. Sehat selalu Bu. Silakan Bunda Ca. Terima kasih Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Kepada Dr. Irma Yuliantina yang sangat saya banggakan dan sangat kita sayangi untuk di Bali ya. Terima kasih. Utamanya dari GTKI. Terima kasih. Dek Nurul dan Dek Anita yang penuh luar biasa dan selalu mengajari kita senyum. Ternyata yang penuh sabar, Bu. Yang penuh sabar menghadapi kita di Bali. Tidak tahu yang kemarin-kemarin sabar apa enggak ya? Sabar Bunda, sabar. Dari pendaftaran sabar. Yang sekarang itu luar biasa. Selama ada wajahnya di Bali, kok saya lihat kebaliannya luar biasa ya. Jadi background belakangnya itu semua Bali, nggak ada yang luar. Modus Bu, modus itu modus Bu. Oh, modus ya. Pokoknya tenanglah, kalau memang benar Nona Corona sudah tidak ada lagi di jagat ini, saya siap menunggu kedatangan di Irma, di Nurul, dan di Anita. Kita bareng-bareng jalan, kita nginep di mana?
di tempat wisata. Lovina. Sebelum Lovina ada kejadian. Ada kejadian di selatan pantai, di selatan di Badung, itu ada hiu dan lumba-lumba. Mungkin birahinya binatang ya, kita nggak tahu. Nggak tahu gimana tuh dia berantem berdua. Sedang ditangani oleh yang menangani di tentang perikanan. Kenapa kok tumben lumba-lumba tuh menyerang dari hiu tuh menyerang lumba-lumba? Itu kejadian. Tadi pagi. Makanya saya baru dapat berita. Makanya lumba-lumba yang ada di Lovina bagus sekali. Belakangnya Bu Dek Nurul kemarin lumba-lumba sedang begini. Iya. Berarti sudah rindu banget dengan Bali. Saya tunggu. Dan kelanjutan apa yang disampaikan oleh Bu Agung tadi, saya ucapkan terima kasih pada Bu Agung sebagai koordinator untuk menangani teman-teman di Bali, untuk memotivasi juga teman-teman. Mungkin dia ngira kegiatan kita ini nggak ada artinya, tetapi begitu dia ikut masuk, luar biasa. Baru dia merasakan bagaimana pentingnya kegiatan ini, workshop yang kita adakan ini. Luar biasa. Memang dia minta workshop. Kalau seminar kita udah adakan 7 kali yang kemarin waktu hari ulang tahun, 7 kali seminar, tetapi dia minta workshop. Makanya saya minta pada Dek Irma ya, Dek tolong dong workshopnya selama sekian hari. Jadi teman-teman tuh ada PR-nya, ada tugasnya, jadi dia kerjakan apa adanya. Nah untuk selanjutnya saya mohon sekali, lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus. Jangan ikan lele. Siap, Bu. Iya. Jadi nyambung. Dia tidak lupa dengan apa yang diberikan hari ini, selama 4 hari, tidak lupa. Jadi nyambung dia dalam perencanaan pembelajaran. Itu yang luar biasa. Dan janji dari Dek Nurul, saya juga minta. Yang gratis, bukan gratisnya, tapi ilmunya. Bagaimana sih kita membuat Zoom untuk orang antara guru di rumah, anak di rumah belajar, orang tua nyambung. Itu yang kita minta. Jadi bagaimana kita bersama-sama, adik-adik ada di Jakarta, saya ada di Bali, kita mencerdaskan anak yang ada di Bali. Kita cerdaskan orang tua, kita cerdaskan guru-guru pengajarnya. Jadi itu yang saya mohon. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam rangka kita meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan potensi guru, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Merdeka. 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 Oke, ada yang Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Ca, hatur nuhun Bunda. Pokoknya terima kasih banyak. Matur suksma. Matur suksma. Oke. Oh, untuk besok mohon maaf, untuk besok kita pakai baju batik IGTKI. Oke. Yang merah, warna merah. Besok pakai batik IGTKI warna merah. Oke. Ya, nanti kita pakai yang warna merah juga. Oke. Baca Arun. Kalau marun kita beli dulu. Enggak, kalau hari Sabtu, maaf kalau pewarna yang digunakan di Bali, percayaan kita Hindu, sekarang hari Jumat kan? Biru. Sabtu itu merah. Saya dong. Irma yang benar pakai bajunya warna biru. Irma yang benar, sampai ininya biru. Ya, sampai ininya biru. Oh, saya yang benar belakangnya. Saya yang benar belakangnya. Oh, ME, Bung Ele. Jadi tahu nggak Bucok ME nggak mau kalah. Besok itu merah, hari Minggu itu putih, hari Senin itu hitam, dan selanjutnya. Iya, itulah baju warna kita. Oke. Siap. Hatur nuhun, Sadayana, terima kasih semuanya. Teh Irma, ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman hebat kita. Yang pertama, saya angkat jempolnya berapa nih Bu? 4 nih sama yang bawah nih. Diangkat-angkat. Untuk IGTKI Bali. Hebat. Kerjasama yang sangat baik antara pengawas dan IGTK. Itu hebat banget. Nah, dan tidak kalah luar biasa, ini teman-teman dari guru-guru Bali hebat. Dan guru-guru lain yang ikut di sini ya, ikut support, saling menguatkan, saling mendukung. Keren. Saling berbagi pengalaman. Ini luar biasa semangatnya. Ibu-ibu, jangan putus asa meskipun BDR. Kita harus tetap bersemangat dan tentu saja kreativitas kita yang dituntut. Silahkan mengembangkan dari yang ibu-ibu sudah dapatkan di sini, mencari lagi ilmu, menambahkan, memperkuat. Tetap semangat. Oke?
Oke. Ya. Baik, teman-teman, tidak terasa ya sudah kalau di Bekasi jam 11 lebih. Kalau di Bali sudah jam 12 lebih. Kita akhiri kelas hari ini ya. Dadah-dadah semuanya. Teteh yang cantik. Belum teng 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 teng. Bahaya nih ada musik begini nih. Makanya kenapa kadang suka dimatiin tuh karena isinya itu gak hilang. Oke. Teman-teman, besok sekali lagi ya, besok kita akan buka challenge yang terakhir. Silahkan kirimkan ke saya rekaman suaranya lagu Noah. Lagu Noah ya, akan saya kirimkan pulsa data untuk 2 orang yang paling oke. Sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin buat semuanya ya. Oke, saya unmute ya. Saya unmute ya. Sampai jumpa besok. Oke, kita terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Jawa Barat kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama. Masih rindu loh, masih rindu. Yuk,